Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang saya hormati Bapak dosen pengampu yaitu Bapak Anang Darun Najah selaku dosen mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Oktavian Arya Fanca, saya dari Prodi Akuntansi. Saya di sini akan mempresentasikan materi yang berjudul tentang identifikasi permasalahan keagamaan Islam yang terkini. Nah, di sini dari materi tersebut saya mengambil satu judul dengan judul yang berbunyi Problematika Pendidikan Islam Indonesia dan Solusinya. Nah, sebelum kita membahas tentang problematika pendidikan Islam dan solusinya, yang pertama kita harus mengetahui pengertian pendidikan Islam, dasar-dasar pendidikan Islam, dan tujuan pendidikan Islam. Nah, pengertian pendidikan Islam itu sendiri menurut para tokoh adalah yang pertama, menurut Ahmadi, pendidikan Islam adalah segala usaha untuk memelihara fitrah manusia serta sumber daya insani yang ada padanya menuju terbentuknya manusia seutuhnya atau insan kamil yang sesuai dengan norma-norma Islam. Yang kedua, menurut Syekh Mustafa Al-Gulayani, memaknai pendidikan Islam adalah menanamkan akhlak mulia dalam jiwa murid serta menyiraminya dengan petunjuk dan nasihat, sehingga menjadi kecenderungan jiwa yang membuahkan keutamaan, kebaikan, serta cinta belajar yang berguna bagi tanah air. Yang kedua, dasar-dasar pendidikan Islam. Dasar-dasar pendidikan Islam menurut Samsul Mizar, pendidikan Islam itu dasar pendidikan Islam itu terbagi menjadi 3 sumber, yaitu Al-Quran, Sunnah, dan Ijtihad. Nah, Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab guna menjalankan jalan hidup yang membawa kemaslahatan bagi umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Al-Quran sebagai petunjuk atau hudan ditunjukkan dalam firman-Nya dalam surat Al-Isra ayat 9 yang berbunyi, sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh bahwa bagi mereka akan ada pahala yang besar. Maksudnya balasan pahala yang lebih besar. Yang kedua, sunnah. Nah, sunnah tidak lain adalah sebagai penjelas dan penguat hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran, sekaligus sebagai pedoman bagi kemaslahatan hidup manusia dalam semua aspeknya. Dan yang ketiga, ijtihad. Nah, pentingnya ijtihad tidak lepas dari kenyataan bahwa pendidikan Islam di satu sisi dituntut agar senantiasa sesuai dengan dinamika zaman dan iptek yang berkembang dengan cepat. Sementara di sisi lain dituntut agar tetap mempertahankan kekhasannya sebagai sebuah sistem pendidikan yang berpijak pada nilai-nilai agama. Yang ketiga yaitu tujuan pendidikan Islam. Menurut Muhammad Fadil Al-Jamali, tujuan pendidikan Islam menurut Al-Quran meliputi 1. Menjelaskan posisi peserta didik sebagai manusia di antara makhluk Allah lainnya dan tanggung jawabnya dalam kehidupan ini. Yang kedua, menjelaskan hubungannya sebagai makhluk sosial dan tanggung jawabnya dalam tatanan kehidupan bermasyarakat. Dan yang ketiga, menjelaskan hubungan manusia dengan alam dan tugasnya untuk mengetahui hikmah penciptaan dengan cara memakmurkan alam semesta. Dan yang keempat, menjelaskan hubungannya dengan Khalik sebagai pencipta alam semesta. Nah, sesuai dengan bab yang tadi, kita akan membahas tentang problematika pendidikan Islam. Langsung saja kita ke pokok pembahasannya, yaitu problematika pendidikan Islam. Nah, dalam analisis Fazkur Rahman dinyatakan bahwa semenjak masa klasik, yaitu tahun 850 sampai 1200 Masehi, umat Islam memiliki kekayaan ilmu dan pengetahuan. Akan tetapi, meski abad pertengahan sampai akhir abad ke-19 Masehi,
umat Islam mengalami kemunduran khususnya di dalam pendidikan. Pendidikan Islam diakui keberadaannya dalam sistem pendidikan yang terbagi menjadi 3 hal. Yang pertama, pendidikan Islam sebagai lembaga diakuinya keberadaan lembaga pendidikan Islam secara eksplisit. Dan yang kedua, pendidikan Islam sebagai mata pelajaran diakuinya pendidikan agama sebagai salah satu pelajaran yang wajib diberikan pada tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Kenapa pendidikan Islam itu diajarkan dari tingkat SD atau sekolah dasar sampai perguruan tinggi? Karena memang kita sebagai umat manusia yang mempercayai agama Islam itu tidak lepas dari kehidupan sehari-hari. Contohnya yaitu sholat 5 waktu. Yang ketiga, pendidikan Islam sebagai nilai, yakni ditemukannya nilai-nilai Islami dalam sistem pendidikan. Nah, walaupun demikian, pendidikan Islam tidak luput dari problematika yang muncul di era global ini. Terdapat 2 faktor problematika tersebut, yaitu yang pertama faktor internal dan yang kedua faktor eksternal. Nah, dari faktor internal itu sendiri terbagi beberapa faktor. Yang pertama, relasi kekuasaan dan orientasi pendidikan Islam. Tujuan pendidikan pada dasarnya hanya satu, yaitu memanusiakan manusia atau mengangkat harkat dan martabat manusia, yaitu menjadi khalifah di muka bumi dengan tugas dan tanggung jawab memakmurkan kehidupan dan memelihara lingkungan. Tujuan pendidikan yang selama ini diorientasikan memang sangat ideal, bahkan lantaran terlalu ideal, tujuan tersebut tidak pernah terlaksana dengan baik. Orientasi pendidikan sebagaimana yang dicita-citakan secara nasional barangkali dalam konteks era sekarang ini menjadi tidak menentu atau kabur kehilangan orientasi, mengingat adalah tuntunan pola kehidupan pragmatis dalam masyarakat Indonesia. Hal ini patut untuk dikritisi bahwa globalisasi bukan semata mendatangkan efek positif dengan kemudahan-kemudahan yang ada. Akan tetapi berbagai tuntunan kehidupan yang disebabkan olehnya menjadi disorientasi pendidikan. Dan yang kedua yaitu tentang masalah kurikulum. Nah, secara sentralistik terkait era dengan birokrasi atas bawah yang sifatnya otoriter, yang terkesan pihak bawah harus melaksanakan seluruh keinginan pihak atas. Contohnya anak buah dengan bos. Anak buah otomatis melaksanakan semua perintah yang diperintahkan oleh bos itu. Dalam sistem yang seperti ini, inovasi dan pembaruan tidak akan muncul. Dalam bidang kurikulum, sistem sentralistik ini juga mempengaruhi output pendidikan. Hal ini mempengaruhi juga kualitas pendidikan. Anak-anak terlalu banyak dibebani oleh mata pelajaran. Dalam realitas sejarahnya, pengembangan kurikulum pendidikan Islam tersebut mengalami perubahan-perubahan paradigma, walaupun paradigma sebelumnya tetap dipertahankan. Hal ini dapat dicermati dalam fenomena berikut. Yang pertama, perubahan dari tekanan pada hafalan dan daya ingat tentang teks-teks dari ajaran-ajaran agama Islam, serta disiplin mental spiritual sebagaimana pengaruh dari Timur Tengah, kepada pemahaman tujuan, makna, dan motivasi beragama Islam mencapai tujuan pembelajaran pendidikan Islam. Yang kedua, perubahan dari cara berpikir tekstual, normatif, dan absolutis kepada cara berpikir historis, empiris, dan kontekstual dalam memahami dan menjelaskan ajaran-ajaran dan nilai-nilai Islam. Yang ketiga, perubahan dari tekanan produk atau hasil pemikiran keagamaan Islam dari para pendahulunya kepada proses atau metodologinya sehingga menghasilkan produk tersebut. Yang keempat, perubahan dari pola pengembangan kurikulum pendidikan Islam yang hanya mengandalkan pada para pakar dalam memilih dan menyusun isi kurikulum pendidikan Islam ke arah keterlibatan yang luas dari para pakar, guru, dan peserta didik masyarakat untuk mengidentifikasi tujuan pendidikan Islam dan cara-cara mencapainya. Yang ketiga, pendekatan atau metode pembelajaran.
Peran guru atau dosen sangat besar dalam meningkatkan kualitas kompetensi siswa atau mahasiswa. Dalam mengajar, ia harus mampu membangkitkan potensi guru, memotivasi, memberikan suntikan, dan menggerakkan siswa atau mahasiswa melalui pola pembelajaran yang kreatif dan kontekstual. Maksudnya konteks sekarang menggunakan teknologi yang memadai, contohnya memakai komputer atau yang lainnya. Pola pembelajaran yang demikian akan menunjang tercapainya sekolah yang unggul dan kualitas lulusan yang siap bersaing dalam arus perkembangan zaman. Siswa atau mahasiswa bukanlah manusia yang tidak memiliki pengalaman. Sebaliknya, berjuta-juta pengalaman yang cukup beragam ternyata ia miliki. Oleh karena itu, di kelas pun siswa atau mahasiswa harus kritis membaca kenyataan kelas dan siap mengkritisinya. Bertolak dari kondisi ideal tersebut, kita menyadari hingga sekarang ini siswa masih banyak yang senang diajar dengan metode konservatif seperti ceramah, didikte karena lebih sederhana dan tidak ada tantangan untuk berpikir. Contohnya seperti kita ini. Mungkin sekolahnya sekarang daring, itu jauh lebih rumit daripada kita tatap muka di kampus ataupun di sekolah. Karena memang menurut saya sendiri itu lebih enak belajar di kampus atau di sekolah daripada metode daring ini. Karena walaupun metode daring ini tuh istilahnya lebih simple, hanya menggunakan kotak mungkin kan. Nah itu lebih menurut saya materi-materi yang disampaikan itu kurang maksimal, karena kalau melakukan sistem daring itu anak-anak terpacu dengan mungkin situs-situs yang ada di Android ataupun yang lainnya. Karena kalau kita bertatap muka langsung itu biasanya materi itu akan cepat tangkap dibandingkan dengan melalui daring. Itu kalau menurut saya. Menurut pribadi saya seperti itu, lebih enak melakukan sistem tatap muka daripada online. Yang keempat yaitu masalah yang keempat yaitu tentang profesionalitas dan kualitas sumber daya manusia. Salah satu masalah besar yang dihadapi dunia pendidikan di Indonesia sejak masa Orde Baru adalah profesionalisme guru dan tenaga pendidik yang masih belum memadai. Secara kuantitatif, jumlah guru dan tenaga kependidikan lainnya agaknya sudah cukup memadai, tetapi dari segi mutu dan profesionalisme masih belum memenuhi harapan. Yang terakhir yaitu tentang biaya pendidikan. Faktor biaya pendidikan adalah hal yang penting dan menjadi persoalan tersendiri yang seolah-olah menjadi kabur mengenai siapa yang bertanggung jawab atas persoalan ini. Terkait dengan amanat konstitusi sebagaimana termaktub dalam UUD 1945 hasil amandemen serta UU Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yang memerintahkan negara mengalokasikan dana minimal 20% dari APBN dan APBD di masing-masing daerah. Namun hingga sekarang belum terpenuhi. Bahkan pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan genap 20% hingga tahun 2009. Sebagaimana yang dirancang dalam anggaran strategis pendidikan. Yang kedua yaitu faktor eksternal. Yang pertama dikotomik. Dikotomik itu bergabung dalam dua bagian. Masalah besar yang dihadapi dunia pendidikan Islam adalah dikotomi dalam beberapa aspek, yaitu antara ilmu agama dengan ilmu umum, antara wahyu dengan akal setara, antara wahyu dengan alam. Munculnya problem dikotomi dengan segala perdebatan tidak berlangsung sejak lama. Boleh dibilang gejala ini mulai tampak pada masa-masa pertengahan. Menurut Rahman, dalam melukiskan watak ilmu pengetahuan Islam, zaman pertengahan menyatakan bahwa muncul persaingan yang tak berhenti antara hukum dan teknologi untuk mendapat julukan sebagai mahkota semua ilmu. Yang kedua, itu general
knowledge atau untuk pengetahuan umum. Kelemahan dunia pendidikan Islam berikutnya adalah sifat ilmu pengetahuannya yang masih terlalu general atau umum dan kurang memperhatikan kepada upaya penyelesaian masalah atau problem solving. Yang ketiga, lack of spirit of inquiry atau kurangnya semangat untuk belajar. Persoalan besar lainnya untuk menjadi penghambat kemajuan, kurangnya semangat untuk bertanya bukan belajar, mohon maaf. Persoalan besar lainnya untuk menjadi penghambat kemajuan dunia pendidikan Islam adalah rendahnya semangat untuk melakukan penelitian atau penyelidikan. Yang terakhir yaitu memorisasi. Rahman menggambarkan bahwa kemerosotan secara gradual dari standar-standar akademis yang berlangsung secara berabad-abad tentu terletak pada kenyataan bahwa karena jumlah buku-buku yang tertera dalam kurikulum sedikit sekali, maka waktu yang diperlukan untuk belajar juga terlalu singkat bagi pelajar untuk dapat menguasai materi-materi yang seringkali sulit untuk dimengerti. Tentang aspek-aspek tinggi ilmu keagamaan pada usia yang relatif muda dan belum matang. Sekarang yaitu solusi problematika pendidikan Islam. Pendidikan memiliki keterkaitan erat dengan globalisasi. Pendidikan Islam tidak mungkin membuat proses globalisasi yang akan mewujudkan masyarakat global ini. Dalam menuju era globalisasi, Indonesia harus melakukan reformasi dalam proses pendidikan dengan tekanan menciptakan sistem pendidikan yang lebih komprehensif dan fleksibel sehingga para lulusan dapat berfungsi secara efektif dalam kehidupan masyarakat globalisasi demokratis. Di samping itu, pendidikan harus menghasilkan lulusan yang dapat memahami masyarakatnya dengan segala faktor yang dapat mendukung mencapai sukses ataupun penghalang yang menyebabkan kegagalan dalam kehidupan masyarakat. Salah satu alternatif yang dapat dilakukan adalah mengembangkan pendidikan yang berwawasan global. Sedangkan solusi pokok menurut Rahman adalah pengembangan wawasan intelektual yang kreatif dan dinamis dalam sinaran dan terintegrasi dengan Islam harus segera dipercepat prosesnya. Sementara itu menurut Tibi, solusi pokoknya adalah secularization, yaitu industrialisasi sebuah masyarakat yang berarti dideferensi fungsional dari struktur sosial dan sistem keagamaannya. Yang terakhir, orientasi pendidikan Islam di era global. Menurut Ahmad Tantowi, dengan adanya era globalisasi ini perlu adanya rumusan orientasi pendidikan Islam yang sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Orientasi tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan Islam sebagai proses penyadaran. Pendidikan Islam harus diorientasikan untuk menciptakan kesadaran kritis masyarakat, sehingga dengan kesadaran kritis ini akan mampu menganalisis hubungan faktor-faktor sosial dan kemudian mencarikan jalan keluarnya. Yang kedua, pendidikan Islam sebagai proses humanisasi. Proses humanisasi dalam pendidikan Islam dimaksudkan sebagai upaya mengembangkan manusia sebagai makhluk hidup yang tumbuh dan berkembang dengan segala potensi atau fitrah yang ada padanya. Manusia dapat dibesarkan atau potensi jasmaninya dan diberdayakan potensi rohaninya agar dapat berdiri sendiri dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Pendidikan Islam sebagai pembinaan akhlakul karimah. Akhlak merupakan domain penting dalam kehidupan masyarakat, apalagi di era globalisasi ini. Sekarang akhlak manusia itu jauh lebih buruk daripada umat-umat zaman dulu. Bahkan di suatu hadis dijelaskan itu kan tidak akan datang suatu zaman yang mana zaman sebelumnya jauh lebih baik daripada zaman setelahnya. Maksudnya itu ya itu dari perilaku akhlakul karimah seseorang.
karena semakin bertambahnya tahun itu semakin buruk pula akhlakul karimah manusia. Kalau teknologi itu beda. Kalau ilmu teknologi semakin bertambahnya tahun semakin canggih teknologi. Tapi kalau akhlakul karimah itu beda. Yang sesuai yang dijelaskan dalam hadis tadi, tidak akan datang suatu zaman yang mana zaman sebelumnya lebih baik daripada zaman setelahnya. Tidak ada akhlak dalam tata kehidupan masyarakat akan menyebabkan hancurnya masyarakat itu sendiri. Hal ini bisa diamanati pada kondisi yang ada di negeri ini. Menurut Abuddin Nata, hal seperti ini pada awalnya hanya menerpa sebagian kecil elit politik atau penguasa, tetapi kini ia telah mengajar kepada masyarakat luas, termasuk kalangan pelajar. Bagi pendidikan Islam, masalah pembinaan akhlak sesungguhnya bukan sesuatu yang baru, sebab akhlak memang merupakan misi utama agama Islam. Hanya saja akibat penetrasi budaya sekuler barat, belakangan ini masalah pembinaan akhlak dalam institusi pendidikan Islam tampak lemah. Coba kita lihat mungkin di negara Amerika Serikat itu mungkin tentang akhlak itu kurang. Untuk itu pendidikan Islam harus dikembalikan kepada fitrahnya sebagai pembinaan akhlakul karimah dengan tanpa mengesampingkan dimensi-dimensi penting lainnya yang harus dikembangkan dalam institusi pendidikan, baik formal, informal maupun non formal. Pendidikan akhlak sebagai salah satu orientasi pendidikan di era globalisasi ini adalah sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar, sebab eksis tidaknya suatu bangsa sangat ditentukan oleh akhlak masyarakatnya. Mungkin itu materi yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kesalahan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.